Dewan Tamir Pembina Majelis Zikir Arafah, Maijen TNI, Haji Aing, Daniel Chardin, SE, MSI, dan Ustadz Haji Sul Arafah. Subuh berjamaah. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Pembawa acara Muhammad bin Lubis. Yang terhormat jajaran Dewan Penasehat Majelis Zikir Arafah yang berhadir, yang terhormat Imam Masjid Haji Tengku Nadra, yang terhormat penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Husnan Malik SH, yang terhormat Ketua BKM Masjid Hajah Tengku Nadra Al-Ustadz Haji Husnan Malik SH, yang terhormat Ketua Majelis Zikir Arafah Ustadz Muhammad Iqbal Parinduri SHI MKI. Sambutan Wakil BKM Masjid Haji Tengku Nadra, Bapak Armansyah Lubis MSA. Ketua Dewan Takmir Pembina Majelis Sepahi Suku Arafah Bapak Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin SE MSI. Kemudian yang kami hormati jajaran Dewan Penasehat Majelis Sepahi Suku Arafah yang hadir dari berbagai daerah, ada yang dari Medan, ada yang dari Serdang, ada yang dari Binjai, Langkat, dan ada lagi dari Sri Gunting dan seluruh jemaat masjid Teguh-Darah yang hadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Ketua Majelis Sepahi Suku Arafah yaitu Ustadz Muhammad Iqbal Parinduri SH, SHI MKI. Beliau ini adalah keluarga saya juga, itu kami satu kampung dari Kota Rompat. Jumpa lagi di sini ya kan. Alhamdulillah sama-sama berkiprah di dalam keagamaan ini. Sambutan Ketua Majelis Zikir Arafah, Ustadz Iqbal Parinduri, s.hadap.m.ko.i. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh bermulia ini. Kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan serta hidayah, kesempatan dan peluangan waktu untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Hajah Tengku Nadra. Bimbingan arahan Dewan Tamir MZA, Maijen TNI.Haji.Ada ML Chardin, SE, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berkahnya. Pagi ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu untuk sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Hajah Tengku Nadra. Saya baru pertama kali juga masuk di sini dan yang lalu saya hanya melihat ada musola atau masjid di sini, tapi ternyata sudah ada yang lebih megah di sini. Para hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh Arafah supaya ada khasnya Kodam sebagai pemersatu, kita kasih nama sedikit barisan. Ternyata dengan kondisi kekinian ya ada suasana pileg kemarin, pilpres, nanti akan
terhadap pilkada, ternyata menyebutkan nama tertentu itu dikhawatirkan akan ada pelencengan, ada bias, dikhawatirkan Kodam akan dianggap. Ternyata masih ada yang menilai kegiatan sholat subuh seperti ini ya ada bagian dari kegiatan-kegiatan tertentu di luar dari kegiatan ibadah. Tadi sudah dijelaskan oleh ketua ya, kalau kita ini memang murni untuk ibadah safari subuh ya, kita ingin mempersatukan umat dengan melaksanakan kegiatan subuh yang keliling. Waktu itu kita berpikir kita harus cari masjid yang sepi, yang jauh. Kita sudah pernah sampai ke Simalungun, sampai ke Kabanjahe ya. Saya pernah di Tarutung juga ya, di Tarutung itu lebih sulit lagi masjidnya karena arealnya sempit, untuk beli tanah kanan kirinya sulit karena untuk mengembangkan masjid. Nah, yang seperti itu yang kita hadirin. Nanti ke Brastagi sambil jalan-jalan. Di sana juga daerah yang Muslim kita relatif minoritas, kita hadir untuk meramaikan itu. Jadi kegiatan ini kegiatan yang murni kegiatan ibadah. Nah, kemarin safari subuh Arafah Bukit Barisan ada wakamintal ya. Jadi sekarang Bukit Barisannya kita hilangkan supaya tidak ada konotasi kalau Kodam itu ya ada kaitannya untuk kegiatan-kegiatan kampanye. Ya, saya tidak berkampanye. Saya sekarang jadi CU di Lemhanas, jadi bagian dari pembelajaran yang kita kembangkan di Lemhanas. Nah, jadi Bukit Barisannya kita ganti namanya. Kita nggak usah polemikkan itu karena itu hanya menyangkut cara pandang. Terus disepakati namanya Majelis Zikir Arafah. Kenapa jadi zikir nggak safari subuh? Ternyata kegiatannya sudah berkembang. Tadi ya tidak hanya sholat subuh, ternyata sekarang ada pelatihan untuk menangani jenazah dan lainnya. Bahkan sudah ada yang berani punya baju bagus ini, wisata religi. Ya mudah-mudahan nanti ada kita sama-sama umroh pakaiannya seperti itu. Jadi namanya berubah SSABB Pak Sarel ya. Ganti saja udah Majelis Zikir Arafah Binjai Medan dan lain-lainnya. Kemudian mengurusnya bagaimana ya udah yang sudah ada berjalan saja. Nanti sampai dengan memang batas waktu tertentu. Kalau memang karena ada perubahan, lakukanlah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Islam untuk memilih salah satunya kan aulia ya, pimpinan. Saat ini Pak Iqbal silakan. Nanti pada saatnya memang harus regenerasi, kita harus regenerasi. Kemudian Pak Iqbal dengan pengurus berkewajiban untuk mengkader generasi. Jadi setiap orang, setiap kita adalah pemimpin katanya. Dan pemimpin itu dituntut, salah satu tuntutan adalah bagaimana meregenerasi pimpinan. Ya, saya dulu di Pangdam juga situ. Saya tidak mungkin Pangdam seterusnya. Oleh karena itu saya berkewajiban ya mengkader. Suatu saat yang saya pimpin menjadi pimpinan, ya itu salah satu kebanggaan kita. Ya Pak Saidi, Pak Saidi belum jadi Kabintal nih, masih wakat. Kita doakan beliau jadi Kabintal atau jabatan lebih tinggi yang di satu sisi tanggung jawab menjadi lebih besar, tapi juga yang perlu kita doakan beliau naik jabatannya, tapi terus kewenangannya menjadi lebih besar sehingga lebih besar untuk bisa berbuat lebih baik gitu. Ya karena selalu dikatakan itu ketika kamu mendapatkan rezeki lebih, jangan justru gaya hidupmu yang berubah, tapi mungkin sedekahmu lah yang lebih banyak. Sedekahnya dengan cara tadi, kalau pemimpin sedekah itu bisa saja dalam bentuk pengambilan keputusan yang menguntungkan orang banyak.
Itu sedekahnya pemimpin, jihadnya pemimpin. Jika ternyata bintang itu membuat satu keputusan yang bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Kalau waka agak terbatas ini. Kalau dia nanti jadi kepala atau menjadi jabatan lebih tinggi, mungkin berbuatnya lebih besar. Kemudian tadi saya singgung tentang persatuan umat. Mari kita mulai dari masjid, ya kita kembangkan dari masjid. Semakin banyak masjid, ya ada dua juga masalah yang muncul. Ada peluang, ada juga tantangan atau kendala. Peluang dengan banyaknya masjid artinya tempat ibadah kita akan semakin sempurna. Kita jalan kemana saja, kita tidak takut untuk tidak bisa beribadah. Waktunya sholat kita tinggal singgah sholat. Ya. Kalau kita lihat gereja, mereka ada kelompok-kelompok. Ternyata tidak sama satu kelompok dengan kelompok lain. Makanya mereka umatnya lebih sedikit tapi maunya banyak tempatnya, karena memang beda-beda. Kelebihannya Islam, di mana saja kita berhenti, begitu lihat masjid, sholatnya sama, ya, bacaannya sama. Sini kan tadi Al-Fatihah juga dibaca, nggak ada yang di masjid tertentu yang bacanya bukan Al-Fatihah. Nanti artinya sama, kita kemana saja. Tausiah subuh oleh Ustaz Haji Husnan Malik SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Amir Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara, Bapak Mayor Jenderal TNI Ahmad Dhani Chardin SE MSI, Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Binjai, dan Ketua Majelis Sabari Subuh Al-Ustaz Iqbal Parihuri SHI MKOMI, orang tua saya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kepada kita masih diberikan nikmat kesehatan, kelapangan waktu, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat bersama-sama di sini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang merupakan juga misi-misi daripada Majelis Sabari Subuh. Bagaimana sholat subuh seperti sholat Jumat, ramai, tentunya semakin banyak mendapatkan berkah kepada kita masing-masing. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau dan para sahabat yang mulia. Tak lupa salam dan rasa hormat kita juga tentunya kepada ajaran Islam yang kita cintai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita yang sedang duduk-duduk ini, tubuh kita ini sebenarnya bukan tubuh kita yang tadi 5 menit yang lalu. Tubuh kita sekarang ini bukan tubuh kita 5 menit yang lalu. Karena pada setiap menit, bahkan setiap detik, sel-sel tubuh kita ini berganti dengan sel yang baru. Pada manusia yang dewasa, kalau 12 ringgit triliun, kalau 21 ringgit dan megatriliun. Begitu banyaknya sel-sel pada tubuh kita
yang setiap saat, detik, menit, sel-sel tadi ada yang mati dan diganti dengan sel yang baru. Bagaimana halusnya sel itu? Di dalam 1 sentimeter kulit kita bisa berisi 3 juta sel. Nah, bagaimana halusnya? Begitu halusnya sel. Itu tubuh kita. Umpama masjid ini ada batu bata tersusun, begitu juga dengan tubuh kita. Ada sel pada darah merah, sel darah putih, sel pada hati, pada jantung, pada kulit, pada daging, dan semuanya jumlahnya ada lebih kurang 200 kilo. 21 digit 21 digit di belakangnya 0. Berapa itu? Belum ada barangkali yang memproduksi kalkulatornya berapa. Yang dimaksudkan dengan yang saya sampaikan ini, bahwasanya tubuh kita ini dari kita mulai lahir sampai kita sekarang ini, setiap detik, bahkan setiap menit dan detik, bahkan ada sel-sel tubuh kita yang mati. Sehingga kalau dikalkulasikan, sebenarnya kalau umur kita ada sekarang ini 45 tahun, sudah 3 kali tubuh kita ini hancur, hilang. Karena setiap 15 tahun sekali, kalau dihitung setiap menit detik yang mati setiap sel tadi, maka setiap 15 tahun sekali tubuh kita ini sebenarnya sudah tidak ada lagi. Tetapi karena adanya pertukaran sel dari makanan dan minuman, maka tubuh kita ada sampai saat ini. Namun yang ingin disampaikan bahwasanya ternyata di dalam pertukaran itu kita tidak pernah merasa menjadi orang yang lain. Kita tetap masih seperti kita. Fisik kita yang berubah, namun yang kita katakan aku itu masih yang itu juga. Kalau kita menunjukkan foto kita lihat foto, ini foto aku sewaktu sekolah dasar, ini foto aku sewaktu SMP. Maaf atas segala kekurangan. Semoga kita tetap di dalam hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi